Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyifa, mahasiswi RPL Universitas Muhammadiyah Magelang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu tema dari mata kuliah Ilmu Pendidikan, yaitu Sejarah Pendidikan di Dunia dan di Indonesia. Semoga presentasi yang saya paparkan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada latar belakang. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan kemampuan, memperluas pengetahuan, dan membentuk karakter yang baik. Sejak dahulu, pendidikan ini telah menjadi bagian paling penting dari kehidupan manusia di berbagai belahan dunia, dengan pandangan dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Dalam sejarah pendidikan dunia, muncul berbagai aliran seperti realisme, rasionalisme, naturalisme, developmentalisme, nasionalisme, liberalisme, positivisme, individualisme, dan sosialisme yang masing-masing memberikan pengaruh besar terhadap cara berpikir dan sistem pendidikan. Ada beberapa rumusan masalah yang akan saya paparkan. Yang pertama, bagaimana sejarah pendidikan di dunia ini berkembang. Yang kedua, bagaimana perkembangan sejarah pendidikan di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan sampai awal kemerdekaan. Yang ketiga, bagaimana pula perkembangan sejarah pendidikan pada masa kemerdekaan Indonesia. Untuk awal, sebagai pendahuluan, setelah kemerdekaan tahun 1945, pendidikan di Indonesia ini diarahkan untuk membangun karakter bangsa dan memperkuat identitas nasional. Perkembangan pendidikan terus berlanjut dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, di mana setiap masa memiliki kebijakan dan tujuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada zaman itu. Dengan mempelajari sejarah pendidikan dunia dan Indonesia, kita dapat memahami proses perkembangan pendidikan yang membentuk sistem pendidikan yang ada pada saat ini. Untuk pembahasan yang pertama, ada perkembangan awal pendidikan di dunia. Sejarah perkembangan pendidikan di dunia ini sudah berlangsung begitu lama, sekitar 150 tahun sebelum Masehi. Sebuah perjalanan sejarah memberikan makna hanya ketika seseorang menghargai diri mereka sendiri di dalam dan di depan sejarah ini. Terdapat banyak tokoh sepanjang sejarah yang berusaha mencari cara agar seseorang ini menjadi berharga, bermoral, dan baik, dengan harapan dunia pun menjadi tempat yang baik dan bermoral. Pendidikan ini mulai terbentuk sejak zaman Yunani kuno dengan dua pusat budaya besar, Sparta dan Athena. Pendidikan Spartan adalah tentang menjadi tangguh, disiplin, dan merasa bangga dengan kota sendiri, untuk memastikan penduduk seperti prajurit terkenal yang selalu mendukung pendidikan Spartan itu sendiri. Sementara untuk Athena ini lebih berfokus pada memadukan tubuh dan jiwa, bertujuan untuk menciptakan orang-orang yang cerdas, berbudaya, dan berpengetahuan luas dengan musik, buku, dan pemikiran mereka yang mendalam. Pembahasan yang kedua, ada pengaruh aliran-aliran pemikiran terhadap pendidikan. Ada beberapa ya. Di sini ada aliran realisme, aliran rasionalisme, aliran naturalisme, aliran developmentalisme, aliran nasionalisme, aliran liberalisme, aliran positivisme. Nah, semua pengaruh aliran-aliran ini memiliki beberapa pemahaman, tapi untuk keterkaitannya ini satu sama lain saling berkesinambungan. Di sini ada sejarah pendidikan di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Sejarah perkembangan pada masa Islam ini, pendidikan dalam tradisi Islam telah berlangsung lebih dari 14 abad. Tujuan utamanya adalah membentuk peserta didik agar berkepribadian religius, memahami ajaran Islam, dan mampu mengamalkan syariat secara benar.
Sementara untuk sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan, Indonesia ini kan memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berbagai perubahan besar dilakukan termasuk dalam bidang pendidikan. Transformasi yang terjadi tidak sekedar administratif, tetapi menyentuh aspek fundamental seperti arah kebijakan, dasar berpikir, dan tujuan pendidikan yang harus selaras dengan identitas bangsa yang baru merdeka. Sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa kemerdekaan, di sini ada beberapa. Yang pertama, masa pemerintahan Orde Lama. Masa Orde Lama ini dimulai setelah kemerdekaan di bawah kepemimpinan presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno. Yang kedua, ada masa pemerintahan Orde Baru. Masa Orde Baru ini berada di bawah kepemimpinan presiden kedua yaitu Soeharto dan berlangsung selama kurang lebih 3 dekade sejak 1968 hingga 1998. Yang ketiga ada masa pemerintahan reformasi. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 1998, Indonesia memasuki masa reformasi yang ditandai dengan perubahan besar termasuk penerapan otonomi daerah dan otonomi pendidikan. Kesimpulannya, secara keseluruhan perkembangan pendidikan di Indonesia ini tidak pernah berdiri sendiri. Setiap periode sejarah, mulai dari masuknya Islam, kolonialisme, pendudukan Jepang, masa pergerakan nasional, awal kemerdekaan hingga Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, kesemuanya selalu menunjukkan hubungan yang kuat antara pendidikan dan kekuasaan politik yang sangat dominan. Pada masa Islam, pendidikan tumbuh dari masyarakat melalui pesantren dan pengajaran kitab. Pada masa kolonial, pendidikan menjadi alat kekuasaan dan hanya dinikmati kelompok tertentu. Memasuki kemerdekaan, pendidikan diarahkan untuk membangun bangsa dan membentuk sistem yang sesuai dengan cita-cita nasional. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.